buat teman-teman Pathfinder dan juga uh, Pak Pendeta dan orang tua yang lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa, walaupun ini bukan pertama kali mungkin ya Sion menyampaikan firman Tuhan seperti ini, tapi tetap aja mungkin ada rasa nervous dan takut nervousnya ganggu. Lebih baik kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami akan melanjutkan week of prayer kami. Berkatilah kami, berkatilah apa yang akan hamba sampaikan agar semuanya itu boleh sesuai dan seperti kehendak Tuhan. Ya udah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelumnya saya akan share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya. Jadi tema Pathfinder atau WOP kita pada hari ini itu adalah judulnya seperti yang bisa kita lihat, Yesus mengubah dunia menjadi lebih baik. Kalau misalnya kita lihat dari judul-judul WOP sebelumnya yang dibawain oleh kayak Nadine, Cinta, Kia, Bang Jedi, itu pasti ada kata mengubahnya ya. Tapi bedanya beda tokohnya saja. Tapi kalau misalnya di hari ini kita akan belajar atau kita akan mengetahui tentang Yesus yang mengubah dunia berdosa menjadi lebih baik. Nah, untuk mengawali ada sebuah cerita nih. Jadi ada suatu hari itu ada sekumpulan tentara yang ada mereka bertugas untuk pergi ke sebuah perkampungan atau ke satu pulau lah di Pasifik Selatan, yang dimana penduduk pulau tersebut atau penduduk pulau ini masih kanibal, bisa dibilang kanibal atau yang kita tahu pemakan daging manusia. Jadi pada suatu hari mereka pergi ke pulau ini, sesampainya di sana salah satu perwira tersebut melihat seseorang kepala atau ketua di sana, kepala desa atau kita bisa bilang sebagai pemimpin mungkinnya di sana, ada dia melihat seorang kepala desa yang berambut putih dan dia udah tua dan dia ini lagi membaca suatu buku. Lalu seorang perwira ini bertanya kepada seorang bapak ini, Pak lagi baca apa? Terus kata bapak ini, lagi baca Alkitab, lagi baca buku Allah. Tapi setelah mengetahui bahwa si bapak tua ini lagi baca Alkitab, si perwira ini malah bertanya-tanya gitu. Kenapa masih baca Alkitab? Justru di eh, zaman saya, kata si perwira ini, di zaman saya buku ini itu udah nggak dianggap lagi. Itu udah bisa dibilang ini mereka cuma nganggap buku Alkitab atau buku Allah ini hanya sebagai dongeng saja. Jadi mereka di zaman mereka nggak lagi baca Alkitab ini, dan dia bilang kalau ke si bapak ini bahwa bapak ini udah ketinggalan zaman. Nah, tapi respon si kepala kampung ini dia terdiam sejenak. Lalu dia bilang kalau misalnya mungkin benar aja kalau misalnya Alkitab ini nggak dipercaya lagi di tempat bapak. Tapi kalau perwira tahu, buku inilah yang telah mengubah hidup saya dari seorang kanibal menjadi seorang yang tidak lagi kanibal. Dan Yesus telah mengubah hidup saya melalui Alkitab ini. Dan jikalau saya tidak membaca Alkitab ini atau saya tidak mengetahui Alkitab ini, saya bisa saja memakan orang kulit putih seperti Bapak. Lalu si Bapak tua ini memberikan tawaran, pilih mana? Saya menyangkal Yesus dan membuang Alkitab ini atau saya memakan orang seperti Anda lagi. Lalu akhirnya perwira itu pergi dari tempat tersebut. Nah, dari cerita tersebut, kita bisa tahu bahwa si bapak ini itu sudah diubah hidupnya oleh Yesus melalui Alkitab. Dari seorang yang kanibal menjadi tidak lagi kanibal. Nah, untuk itu, mari kita belajar tentang Tuhan Yesus, tentang sosok yang mengubah si bapak kepala desa di sana dan Yesus yang mengubah dunia. Mari kita belajar tentang Tuhan Yesus dulu, bagaimana dan apa saja yang bisa membuat dia mengubah
dunia ini dan si Bapa tersebut. Yang pertama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini kehidupannya sudah ditulis sebelum dia lahir, sekitar 1500 tahun sebelum kelahiran Mesias. Musa menuliskan tentang Yesus yang akan merembukan kepala ular itu. Itu terdapat di Kejadian 3 ayat 15 ya. Jadi beda dengan biografis lainnya di mana ada seperti orang-orang yang terkenal yang biografinya ditulis pada waktu mereka meninggal atau pada waktu mereka sedang menyampai puncak famousnya, puncak terkenalnya. Baru waktu itu biografinya ditulis. Tapi beda dengan Yesus. Yesus kehidupannya ini sudah ditulis oleh orang-orang pada zaman itu. Dan yang kedua, kedatangan Yesus ini memberikan pengharapan kepada dunia yang berdosa. Inilah dua hal tentang Tuhan Yesus pada waktu dia mau ke dunia dan mengubah dunia. Dan Allah dengan jelas memberikan nubuatan-nubuatan yang merinci tentang aspek-aspek kehidupan Kristus. Dan salah satu nubuatan terluas atau salah satu firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang rendah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dari kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dan inilah yang menjadi aspek kehidupan Kristus, di mana Tuhan Yesus memiliki roh Allah dan dia datang ke dunia ini karena diutus. Oleh sebab itu dia mampu mengubah dunia dan mengubah Bapa yang tadi menjadi seseorang yang lebih baik karena Alkitab ya. Dan ini terdapat di Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Dan selanjutnya, Tuhan Yesus sendiri pada waktu kecil sampai pada waktu masa mudanya, dia ini tinggal dan lahir di kampung pegunungan yang kecil di Nazaret. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita baca dulu Yohanes 1 ayat 46. Di sini ada yang mau baca atau bisa bantu baca di Yohanes 1 ayat 46. Ada yang mau baca Yohanes 1 ayat 46. Yohanes 1 ayat 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, jadi makasih Kia sebelumnya. Dan di Yohanes 1 ayat 46 ada sebuah pertanyaan di sana. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan jawabannya, ya, sesuatu yang baik itu telah muncul di Nazaret, yaitu seorang anak yang bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Pikirannya giat dan tajam, dengan kecerdasan otak, akal budi yang jauh melampaui usianya. Jadi untuk menjawab Yohanes 1 ayat 46 itu, jawabannya ya, jadi karena sesuatu yang datang itu sudah muncul di sana, yaitu seorang anak yang dibilang tadi memiliki roh Allah, dia adalah utusan, dan seorang anak yang memiliki pikiran dan kecerdasan yang tidak rata-rata dengan yang tidak serata dengan usianya, yaitu Yesus yang muncul di Nazaret. Dan kehidupan Yesus ini kita bisa bilang, oh ya, sebagai tambahan untuk sifat Yesus yang tadi, Yesus juga menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa, di mana meskipun masih anak-anak, tapi Yesus cekatan dan dia selalu melayani orang lain. Dan Yesus selalu menunjukkan kesabaran dan keteguhannya, yang dimana dia tidak mau mengorbankan kejujurannya untuk berbuat benar, dan dia juga sopan dan dia tidak mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu kita bisa simpulkan dan kita bisa tahu bahwa kehidupan Yesus ini sesuai dengan Allah. Karena kehidupan Yesus ini kenapa dibilang sesuai dengan Allah? Karena waktu anak-anak juga dia kan bertindak dan berperilaku, berbicara seperti anak-anak. Kalau misalnya kita lihat, kita tahu, dan ia juga berpikir seperti anak-anak, tapi dia tidak ada
sekelumit pun tanda-tanda dosa yang menodai dirinya dalam aktivitasnya. Dan di sini juga kenapa kehidupan Yesus sesuai dengan Allah, karena Yesus memberi contoh walaupun dia hidup di tengah-tengah orang yang jahat di Nazaret, dia tetap menjadi contoh baik bagi yang lain. Dan Yesuslah satu-satunya orang yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa di muka bumi ini walaupun hampir 30 tahun lamanya ia hidup di antara penduduk Nazaret yang jahat. Nah, jadi ini juga menjadi satu alasan kenapa Yesus itu hidupnya sesuai dengan Allah, karena Yesus sendiri walaupun dia lahir dan besar di lingkungan yang jahat, justru dia tidak ikut-ikutan jahat, tetapi dia bisa menjadi seorang yang teguh akan kebenarannya sehingga dia mampu bertahan dalam Kristus, dan justru dia uh, bisa membantu Nazaret untuk bisa berubah sebelum akhirnya merubah dunia. Dan inilah uh, kehidupan Yesus yang sesuai dengan Allah. Yang kedua juga uh, kehidupan Yesus sesuai dengan Allah karena pada masa anak-anak Yesus suka membantu orang tuanya bekerja dan ia menjaga tubuhnya tetap sehat untuk bisa melakukan pekerjaannya. Nah, jadi Yesus juga suka membantu orang tuanya dan dia juga tahu cara untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Jadi dia dari kecil sudah mandiri dan dia juga suka membantu orang tuanya, dan dengan kecerdasannya dia bisa menjaga tubuhnya agar tetap fit, tetap sehat untuk bisa melakukan pekerjaan Allah. Dan selama hidupnya Yesus juga pekerja yang tekun dan setia. Dia selalu mengerjakan tugasnya dengan gembira. Nah, ini gembira ini kata kunci dalam setiap pekerjaan kita ya. Yesus juga melakukan pekerjaannya dengan gembira. Dan gembira ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa membantu kita untuk melakukan pekerjaan kita. Dan untuk orang muda atau orang-orang anak-anak Pathfinder Bukit Zaitun khususnya ya, ada teladan-teladan Yesus yang perlu kita tiru dari cerita atau dari slide yang tadi ya. Yang pertama, sebagai orang muda kita harus berani berbuat benar walaupun sedang dikelilingi oleh orang jahat. Nah, kalau kita contoh dari Yesus juga kan tadi sudah dibilang kalau dia lahir tuh di sebuah lingkungan yang jahat. Tapi dia dengan keteguhannya untuk berbuat benar, dia akhirnya bisa gitu untuk uh, bertahan sehingga dia masih menjaga dirinya dan tidak ikut-ikut terjerumus ke dalam dosa, sama seperti mungkin kehidupan kita saat kita di lingkungan sekolah atau mungkin teman aja, saat teman-teman kita sedang mungkin sebagai orang muda, teman-teman kita kan kadang selalu melakukan hal-hal yang senang karena bisa dibilang masa muda ini masa-masa yang agak bebas gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman kita yang mungkin bebasnya kelewatan atau bisa dibilang jahat, nah kita sebagai orang muda yang taat, yang bisa mengikuti teladan Yesus, kita bisa nih kayak tegur dia atau sekedar nasihatin dia untuk tidak mengulanginya. Jangan justru kita ikut-ikutan untuk ikut berbuat jahat lagi. Nah, jadi kayak apa ya? Ada satu cerita kalau kita pernah dengar di mana misionaris yang mereka dibunuh di satu lingkungan, tetapi mereka sampai akhir mereka dibunuh atau sampai akhir mereka meninggal oleh kampung di sana, penduduk kampung di sana, mereka tetap teguh untuk melayani Tuhan Yesus. Mereka kan biasanya kalau misalnya kita udah tahu bakal dibunuh atau kampungnya udah nggak aman, kita justru pergi dan mencari tempat lain ya kalau misalnya kita adalah misionaris mungkin. Tapi dengan keteguhan mereka mati, tapi setelah mereka mati justru mereka dapat merubah kampung itu menjadi lebih baik ya. Akhirnya kampung itu penduduknya semuanya jadi Kristen. Itu ada sebuah cerita seperti itu. Nah, kalau dari situ kita bisa simpulin bahwa nggak selamanya berbuat benar itu buat atau menghasilkan impact yang baik ke kita, tapi justru berbuat benar itu bisa membuat kita bermanfaat menjadi orang lain. Kita bisa membuat diri kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi kuncinya di sini itu harus berani berbuat benar seperti Tuhan Yesus.
Dan yang kedua itu selalu mengandalkan Allah Bapa. Nah, ini juga bisa menjadi kunci kita untuk setiap melakukan pekerjaan kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia tidak pernah melupakan Allahnya sendiri. Dia selalu bekerja mengandalkan Allah, tidak mengandalkan kekuatannya. Dan kadang kalau misalnya kita sebagai orang muda yang sering mungkin putus asa, sehingga kita udahlah pakai tenaga kita sendiri aja. Nah, akhirnya kita melupakan Allah Bapa. Tapi kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, nggak menutup kemungkinan kok pekerjaan kita justru menjadi mudah. Yang ketiga, yang teladan Yesus dari cerita tadi, yaitu orang muda harus bermanfaat bagi diri sendiri, terlebih bagi orang lain. Dan orang muda yang membantu orang tuanya adalah anak-anak yang kelak akan menjadi berkat bagi masyarakat. Amin ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Tuhan Yesus tadi, di mana dari kecil dia terlatih untuk melayani orang-orang lain. Dan dia juga dapat menjaga tubuhnya sendiri, dia bermanfaat bagi diri sendiri, apalagi bagi orang lain. Ya. Dan yang keempat, bekerja dengan senang hati dan bekerja bagi kemuliaannya namanya. Dan ini juga bisa menjadi apa yang kita tiru untuk kita melakukan pekerjaan kita. Karena kadang sebagai orang muda kita sering aja kan kayak mengeluh atau tentang pekerjaan kita, tugas-tugas kita khususnya. Dan semuanya itu kadang kita kayak ini lagi atau kita kayak bosen lah dengan pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya kita enjoy melakukannya dan kita senang melakukannya, terus itu kalau kita senang juga pekerjaan yang susah tapi kita senang, atau pekerjaan yang bisa dibilang kita nggak suka tapi kita enjoy aja ngelakuinnya. Kayak contoh, kita nggak suka suatu pelajaran tapi kita harus mengerjakan tugas dari pelajaran itu. Dan kalau misalnya kita enjoy, kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi, justru pas tugas itu selesai, kita malah kayak bingung sendiri, kayak, cepet banget padahal tadi baru aja mulai, kayak gitulah kira-kira. Dan itu bisa menjadi satu kunci bagi kita agar tugas kita bisa menjadi mudah. Dan saat tugas kita menjadi mudah dan kita senang melakukannya, jangan lupa juga akan Tuhan yang sudah membantu kita, dan akhirnya kita bisa melakukan kegiatan kita untuk kemuliaan namanya. Nah, selama hidupnya juga di dunia, Yesus ini sering sekali meluangkan waktunya full untuk hal-hal surgawi. Jadi dia tidak memiliki waktu untuk menguruskan hal-hal duniawi. Ini juga bisa menjadi contoh bagi kita ya, di mana akhirnya Yesus ini tidak lagi ada alasan untuk tidak melakukan hal-hal surgawi. Dan sering juga Yesus ini bernyanyi, sehingga penduduk Nazaret yang mendengar nyanyian atau puji-pujian Yesus, mereka langsung merasa tenang dan dirinya merasa disegarkan, bisa dibilang kayak gitu. Dan Yesus sendiri adalah air mata kemurahan yang menyembuhkan bagi dunia. Dan sepanjang tahun kesunyiannya di Nazaret, oleh karena belas kasihan, kelemah lembutan, terus dia juga sering membantu orang-orang yang berdosa, sering membantu orang-orang yang ditindas, orang-orang tua, anak-anak, bahkan makhluk terkecil yang ada di dunia, semuanya merasakan kehadiran Tuhan. Dan akhirnya mereka, semua makhluk yang ada di dunia ini, lebih senang karena kehadiran Tuhan Yesus. Dan di sini kita akan melihat ada 3 hal inti yang diberikan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Kalau dari pelajaran ini, pertama dibilang Tuhan Yesus memberikan awal yang baru kepada dunia ini. Ya, mungkin kita sering merasa putus asa atau kita ngerasa stuck di posisi kita saat ini. Kita tidak mau kemana atau kita merasa gagal, tapi Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kita. Dunia ini selalu diberikan awal-awal yang baru dari Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu memberitakan kabar baik kepada orang sengsara, kepada orang-orang yang lemah iman, kepada semua orang di dunia, sehingga orang-orang di dunia ini tahu betapa baiknya Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yesus selalu memberikan pengharapan, khususnya kepada orang berduka. Karena di dalam Tuhan Yesus,
kematian itu bukanlah akhir ya dari kehidupan, dari perjalanan kita. Kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan kita. Nah, inilah 3 hal yang Tuhan Yesus berikan kepada dunia ini. Nah, di sini juga dibilang kalau misalnya Tuhan Yesus ini bertumbuh dalam akal budi yang baik dan perawakan yang menarik simpati semua orang dan selalu bersimpati dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pelajaran ini, Tuhan Yesus ini bisa dibilang udah ganteng, udah baik, udah dia juga suka melayani orang lain. Pokoknya itu kata sempurna juga mungkin kurang ya untuk seseorang seperti Yesus. Harusnya sangat sempurna karena ya apa sih yang iri kalau lihat Yesus udah ganteng kan, udah baik, udah lengkap lah pokoknya. Nah, dia juga menjadi berkat bagi keluarga yang ia kunjungi karena Tuhan Yesus kan suka melayani orang dari rumah ke rumah kan. Akhirnya setiap orang yang dikunjungi Yesus, mereka selalu berkati. Dan maka karena itu Yesus juga sering sekali diundang atau dipanggil untuk sembahyang pada hari Sabat, dan dia diundang untuk membaca pelajaran-pelajaran dari surat nabi-nabi, dan hati yang mendengar perkataan Yesus atau apa yang Yesus sampaikan ini, mereka merasa tenang dan mereka merasa gembira karena ada suatu terang yang baru bersinar dari perkataan yang diberikan dari ayat suci itu. Ya karena mereka mendengarnya dari Tuhan langsung ya. Dan di sini ada suatu penulis yang membandingkan ada filsuf besar yaitu Socrates yang mengajar selama tahun, ada Plato yang mengajar selama 50 tahun, ada Aristoteles yang mengajar selama 40 tahun, dan Yesus yang hanya 30 tahun, itu memberikan pengaruh yang besar dibandingkan beberapa filsuf sebelumnya. Yesus yang hanya mengajar 3 tahun saja, sudah memiliki efek besar kepada dunia ini dibandingkan filsuf-filsuf yang mengajar selama 40 tahun, 50 tahun, dan lain-lainnya. Dan di sini dibilang Yesus yang tidak menghasilkan lukisan pun, tetapi karya-karya lukisan yang ada di dunia ini itu dilukis karena kisah tentang Yesus. Dan inspirasi mereka dari Yesus sehingga mereka membuat lukisan. Dan Yesus yang tidak pernah mengarang suatu puisi, tetapi Dante dan Milton dan beberapa penulis puisi lainnya yang besar, mereka diilhami oleh Yesus. Dan Yesus yang belum pernah melangkahkan kakinya keluar dari daerah Palestina, tetapi berjuta-juta utusan Injil memberitakan tentang dia ke seluruh dunia. Dan Yesus yang tidak pernah menulis buku, tetapi berjutaan buku ditulis tentang dia. Inilah beberapa pengaruh-pengaruh besar Yesus kepada dunia ini, di mana dia tidak pernah menulis buku, tapi banyak karya-karya yang berhubungan tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dari pelajaran ini, saya mendapatkan kutipan di mana ubah diri kita menjadi seperti Yesus dan ubah lingkungan kita semakin mengenal Kristus. Jadi karena diri kita yang belum sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna ya selain Yesus. Karena Yesus 30 tahun gak pernah buat dosa tadi kita lihat, maka dari itu karena manusia tidak ada yang sempurna, makanya kita bisa mengubah diri kita menjadi seperti Yesus. Ya setidaknya kita bisa melakukan hal yang baik saja itu sudah cukup, tidak perlu kita melayani. Tapi kalau misalnya bisa lebih dari itu atau bisa semakin mirip banget dengan Yesus, itu justru lebih bagus ya. Dan saat kita sudah mengubah diri kita menjadi lebih baik, maka kita juga bisa mengubah lingkungan kita semakin lebih baik juga. Jadi inilah yang menjadi kunci bahwa ubah diri kita menjadi lebih baik agar lingkungan kita juga bisa kita ubah menjadi lebih baik. Nah, jadi semoga dari pelajaran kita pada malam hari ini dapat membuka wawasan kita tentang bagaimana Yesus mengubah dunia dan bagaimana Yesus memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang sempurna dan dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah memberikan waktu. Tuhan Yesus memberkati.